Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah dan jemaah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang sekiranya kita berhitung nikmat-nikmat Allah maka tidak sanggup kita untuk menghitung, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka marilah rasa syukur ini kita jadikan sebagai aktivitas setiap saat. Jadi syukur ini setiap saat mengiringi langkah-langkah kita, mengiringi desahan nafas kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri teladan kita, junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Masih pada bab tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kita sudah sampai pada hadis nomor 180 dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ini. Hadisnya berbunyi Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslimu al-aminu alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati alladhi yu'ti ma umira bihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-khazinul muslimun al-aminu alladhi yunaffidhu ma umira bihi. Jadi al-khazin, khazin ini kalau terjemahnya bendahara, tapi penjelasannya adalah orang-orang yang mendapat amanah, dititipi dana atau sesuatu, sedekah gitu ya. Jadi dia adalah orang yang menghimpun atau dititipi oleh kaum muslimin untuk menyalurkan dana. Jadi dia bukan pemilik dana, dia hanya mendapat titipan untuk menyalurkan dana. Jadi kalau di dalam organisasi di sini diterjemahkan sebagai bendahara. Al-khazinul muslimu, muslim ya, seorang penjaga atau bendahara yang muslim, al-aminu, terpercaya. Jadi bendahara ini seorang muslim, ini syaratnya muslim. Kalau bukan muslim tidak termasuk kelompok ini. Seorang bendahara yang muslim lagi terpercaya, allazi nafidu ma umira bihi, yang
dia itu melaksanakan tugas ya, apa-apa yang dia tugaskan seperti yang diperintahkan kepadanya. Jadi seseorang yang mendapatkan amanah untuk menyalurkan dana, ya, dia seorang muslim dan terpercaya, kemudian dia menyalurkan atau dia melaksanakan tugasnya seperti apa yang diperintahkan. Maka fayu'tihi kamilan muwaffaron. Ya. Kemudian dia memberikan harta atau titipan tadi atau sedekah tadi secara penuh dan sempurna dengan senang hati. Jadi dengan senang hati. Jadi dia didapat titipan harta, ya, bisa uang atau barang, kemudian dia melaksanakan tugasnya, ya, kemudian dia memberikan harta itu kepada orang yang berhak menerimanya dengan senang hati. Kemudian thayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Kemudian dia menyerahkan kepada orang yang menjadi tujuan perintah tersebut atau untuk menerimanya, maka dia termasuk orang-orang yang bersedekah atau orang yang benar. Hadis muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat lain, alladzi yu'ti ma umira bihi, orang yang memberi seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fathul Bari juz 3 nomor 302 dan di dalam hadis Muslim nomor 1023. Penjelasan dari hadis ini disebutkan al-khazin atau penjaga atau penyimpan harta orang lain. Jadi kalau di sekarang ini mungkin kita sering mengalami ya seperti misalnya di Masjid Pangeran Ponorogo ini. Jadi sering dibuka open donation, open donasi. Ya. Orang yang atau ya orang-orang yang membuka open donasi atau lembaga yang membuka open donasi ini, maka dia tidak memiliki harta karena harta itu dihimpun dari orang-orang yang lain, dari masyarakat atau ke orang muslim yang lain, maka kemudian dihimpun. Open donation ini untuk tujuan apa? Jadi kalau di sini misalnya tujuan kemarin misalnya untuk CCTV misalnya, atau untuk pembangunan talut, atau untuk iftar misalnya, atau untuk apa saja, peruntukannya jelas. Ya, peruntukannya ini jelas. Maka kalau ada seorang muslim yang kemudian menitipkan kepada al-khazin tadi atau orang menjaga atau bendahara tadi, saya titip sekian rupiah untuk misalnya CCTV misalnya. Nah ini penjaga. Khazin itu seperti itu. Jadi bisa perorangan, bisa lembaga. Dan di sini ketika dia itu seorang muslim amanah, terpercaya, kemudian dia benar-benar menyalurkan atau menggunakan harta yang dititipkan kepadanya itu untuk sesuai dengan peruntukannya, nah, ini maka dia termasuk orang yang bersedekah. Nah, kemudian di sini disebutkan muwaffaron, secara penuh. Jadi kalau ada orang titip, kemarin ada rame bencana misalnya banjir, saya titip misalnya 10 karung beras misalnya. Kemudian 10 karung beras ini dititipkan, yang dititip ini khazin tadi ya. Kemudian menyalurkan semua sepenuhnya, semuanya 5 karung beras itu diberikan semuanya kepada tujuannya. Nah seperti itu, penuh. Tidak ada
potongan, tidak dikurangi ya. Jadi penuh pemberiannya. Kemudian dia memberikannya dengan senang hati. Jadi enggak pakai mikir, wah, jane mau gua aku sakmene. Nah, enggak seperti itu. Penuh semuanya. Maka kemudian inilah ya, catatan ya bagi bendahara atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ini, mengelola amanah dari kaum muslimin. Ya. Ini syaratnya tadi, muslim terpercaya, memberikan dengan senang hati dan sepenuhnya. Jadi ada 4 di sini disebutkan. Jadi muslim terpercaya, ya, ada 5, menjalankan perintah sesuai peruntukannya, kemudian senang hati dan diberikan penuh. Ya, ada 5. Maka kalau kelima perkara itu dilakukan, ya, jadi diberikan, maka orang yang melakukan tadi, bendahara tadi, khazin di sini disebutkan ahadul mutasaddiqin, maka mereka itu adalah termasuk seorang yang mutasaddiqin. Nah, mutasaddiqin di sini diterjemahkan sebagai orang-orang yang bersedekah. Artinya apa? Bahwa seorang bendahara ini tidak mengeluarkan harta. Ya, dia bukan orang yang memberikan harta, dia bukan orang yang bersedekah. Tetapi karena disebabkan dia ini menjadi perantara, jadi dia ini menjadi jalan ya, bagi orang-orang yang bersedekah, kemudian sedekah itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya, maka perantara ini yang di sini disebutkan khazin ini, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Jadi luar biasa. Ya, kalau orang yang bersedekah itu mengumpulkan misalnya Masjid Panganan Diponegoro mengumpulkan atau open donasi talut misalnya, anggarannya misalnya 100 juta, maka 100 juta itu yang nyumbang banyak orang. Nah, ketika itu kemudian disalurkan dan sesuai dengan peruntukannya, jadilah talut itu. Maka khazin, bendahara ini adalah orang yang termasuk bagian dari orang yang bersedekah. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang bersedekah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu ini motivasi. Tetapi tadi syarat yang 5 tadi ya, bahwa dia seorang muslim, dia terpercaya, kemudian dia menunaikan perintah sesuai dengan peruntukannya, kemudian diberikan dengan senang hati dan diberikan sepenuhnya, maka inilah yang termasuk dia. Kenapa? Karena banyak terjadi, apalagi sampai beberapa waktu dari beberapa tahun yang lalu terjadi, orang-orang bawa proposal muter-muter gitu ya, mengumpulkan donasi dari rumah ke rumah, katanya untuk yatim piatu, katanya untuk pesantren, katanya untuk pembangunan masjid, tapi dalam kenyataannya peruntukannya yang dikatakan itu tidak tersampaikan kepada yang berhak, tidak tersampaikan untuk benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini banyak. Atau bahkan yang lebih parah, untuk memperkaya dirinya. Jadi ada orang yang melakukan itu, ternyata uang yang digunakan tidak digunakan sesuai peruntukan, tetapi digunakan untuk memperkaya diri. Dan itu hampir terjadi di mana-mana. Maka ini adalah kalau di hadis ini dimasukkan ke dalam hal tolong menolong dalam kebaikan dan takwa,
ya, adalah karena besarnya pahala orang yang menjadi perantara tadi, khazin tadi, orang yang amanah. Jadi kalau dia itu amanah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang sedekah. Nah, berlaku sebaliknya ketika dia tidak amanah, ya, ketika dia ini tidak menunaikan sesuai dengan peruntukannya, ya, maka ini menjadi sebab-sebab dosa. Nah, kemudian dari penjelasan hadis ini, ya, yang pertama adalah diperbolehkan. Jadi boleh di antara kaum muslimin ini menunjuk atau mengangkat, ya, atau membuat sebuah lembaga atau orang-orang yang tugasnya ini memang demikian. Jadi tugasnya untuk mengumpulkan donasi yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya, ya, dengan macam-macamnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sombong, ya, dan bukan untuk kepentingan yang mubadzir. Jadi boleh. Jadi kalau di masjid ini menunjuk petugas, Mas kerjaan dengan bikin open donasi, nanti masuk rekening, rekeningnya itu nanti dananya digunakan sesuai peruntukan. Nah ini boleh. Ya, di mana-mana boleh, termasuk bikin lembaga zakat misalnya, boleh ditunjuk orangnya boleh. Kemudian juga misalnya di RT RW nggak apa-apa. Kalau misalnya ada saudara atau tetangga kita kena musibah, ada petugas nunjuk, wah tugasnya fulan untuk mengumpulkan donasi, kemudian donasi itu diperuntukkan untuk ini itu gitu ya. Ini boleh, bahkan dianjurkan, ya, bahkan sunnah, gitu ya. Karena kalau tidak ada yang petugasnya, gitu ya, tidak ada petugasnya, nanti orang langsung memberikan sendiri, terjadi yang namanya kemubadiran atau bahkan mungkin kesombongan tadi. Ya, contohnya ketika seorang itu memberikan secara pribadi kepada orang lain, gitu ya, dia ingin ngasih, aku mau ngasih si fulan ini miskin. Maka ketika ngasih muncul di situ kesombongan. Wah dasar miskin, ya, ini muncul sombongan itu. Dasar miskin isone minta-minta misalnya. Nah, di situ muncul kesombongan. Tapi kalau lewat orang lain perantara, ya, kan nggak tahu, sudah lewat saya amanah, titip. Ya, di situ tidak ada kesombongan. Kemudian tidak ada kemubadiran. Ya, tadi misalnya satu, ini kita lihat di kampung kita ada orang miskin satu, kemudian orang langsung memberikan ke orang ini, orang-orang kaya ngasih orang ini, maka yang terjadi orang ini dapat sumbangan banyak, ya, yang kemudian akhirnya di situ terjadi kemubadiran, ngasih makanan bareng-bareng, ya, ke satu orang. Akhirnya padahal kapasitas makan dia cukup dengan pemberian satu atau dua orang. Yang ngasih 5, maka yang 3 ini menjadi mubadzir. Nah, ini kemubadiran. Nah, kemudian yang diberi pun, orang yang memberi pun akan terjaga keikhlasannya. Jadi orang yang memberi insya Allah akan menjadi ikhlas. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan, disebutkan di sini dijelaskan bahwa boleh seorang muslim ini memiliki harta yang banyak. Jadi karena apa? Harta yang banyak itu untuk diberikan kepada orang lain atau dititipkan kepada tadi khazin untuk diberikan kepada orang lain. Artinya boleh kita memiliki harta yang banyak, yang penting halal, ya, di situ, dan bukan dari suatu perbuatan yang dosa. Jadi boleh kita memiliki, seorang muslim itu memiliki harta yang banyak, boleh. Tapi salah satu peruntukan harta yang banyak itu adalah untuk disalurkan kepada orang lain. Nah ini ini harta. Maka kalau kita mencari harta, ya carilah mencari harta boleh sebanyak-banyaknya, tapi
Tadi syaratnya harus halal, kemudian setelah kita punya harta banyak disalurkan atau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini juga ada anjuran bagi orang-orang kaya, orang yang memiliki harta, ya, sebenarnya tidak harus kaya, untuk bersedekah, untuk menyalurkan sedekah. Jadi ada 3 orang yang bersedekah, kemudian perantara tadi khazin yang menyalurkan sedekah, dan orang yang menerima sedekah. Jadi 3 orang ini adalah keseimbangan dalam Islam. Kalau orang Islam itu kaya semua, gitu kan, terus siapa yang mau menerima sedekah? Enggak ada. Maka kesempatan untuk memberikan pahala atau kita beramal soleh menjadi tidak ada. Atau orang Islam miskin semua, nah, orang susah semua, enggak ada yang kaya. Nah, ini apa? Jadi mungkin kriminalitas banyak, gitu kan. Tetapi inilah sunatullah, ya subhanallah. Jadi Allah menjadikan manusia itu rizkinya bermacam-macam. Jadi ada yang banyak, ada yang miskin, ya, ada yang sehat, ada yang sakit, segala macam ini terjadi. Salah satunya hikmahnya adalah disitulah terjadi ya keseimbangan agar manusia itu bisa beramal soleh, bisa bersabar. Orang miskin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang miskin, bagaimana dia itu bersabar atas kemiskinannya. Ya. Dan ketika ada yang memberi, bersyukur. Demikian juga dengan orang kaya yang diberi nikmat oleh Allah, bagaimana dia bersyukur, dan salah satu ungkapan rasa syukurnya adalah bersedekah. Nah, di antara orang kaya dan orang miskin ini ada orang yang mungkin tidak kaya, ya, mungkin juga tidak miskin, atau mungkin juga dia miskin tapi dia memiliki badan yang sehat sehingga dia bisa beraktivitas, bisa menjadi perantara, dia terpercaya. Dia menjadi perantara antara orang kaya dan miskin. Jadi 3 kelompok ini ada. Jadi kalau belum ada yang khazin tadi, maka disunnahkan menunjuk seseorang. Nah, kemudian yang keempat, siapa saja yang mendapat kepercayaan, yang dipercaya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, jadi orang yang ditunjuk, khazin ini, maka dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan niatan orang yang bersedekah. Ya. Jadi ketika beramal itu niatnya untuk apa, peruntukannya untuk apa, itu sunnahnya harus jelas. Jadi kalau kita ngasih sedekah misalnya nanti Ramadan, saya mengasih untuk iftar misalnya, maka yang dititipi ya gitu untuk iftar. Kalau kemudian ini saya zakat, ya, kan beda ini peruntukannya. Kalau zakat 8 asnaf ya disalurkan ke 8 asnaf. Jadi jangan zakat nanti dipakai untuk iftar, ya, enggak benar. Atau iftar nanti dipakai untuk yang lain. Nah, ini juga tidak benar. Nah, ini amanah. Maka di situ dipersyaratkan yaitu orang muslim yang amanah, yang terpercaya. Kemudian juga orang yang tadi melakukan itu adalah dengan senang hati. Nah, ini jadi salah satu kunci ikhlas itu adalah melakukan itu dengan senang hati. Wah, jadi petugas iftar, nah ini nanti insyaallah Masjid Pangeran Diponegoro ini membuka kesempatan kepada teman-teman muda ya untuk bergabung dalam kepanitiaan Ramadan nanti. Karena di panitia Ramadan ini nanti banyak kegiatan ya, termasuk iftar, termasuk sholat tarawih dan segala macam ya, mengelola zakat dan sebagainya.
Ini butuh tenaga yang banyak. Ketika itu dilakukan dengan senang hati, ya kemudian amanah ditunaikan, maka dalam hadis ini disebutkan mereka itu mendapatkan pahala. Dapat pahala seperti orang yang mengeluarkan zakat, seperti orang yang bersedekah, seperti orang yang infak, seperti orang yang sedekah. Itu sama pahalanya. Ya, kan luar biasa. Maka bisa jadi ya orang-orang yang perantara ini ya khazin ini ini penjaga-penjaga atau bendahara-bendahara ini bisa jadi pahalanya banyak, lebih banyak daripada orang yang bersedekah. Karena orang bersedekah mampunya segini, ya dia nggak sedekah tapi menyalurkan banyak orang yang bersedekah di situ sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini adalah sebuah motivasi kepada kita ya. Jadi panitia itu ya, jadi istilahnya petugas ini meskipun barangkali mungkin tidak bisa melakukan seperti orang yang nyumbang, mau nyumbang kurma 1 dus misalnya, tidak bisa, gak punya uang untuk beli. Tapi seneng, udah nggak usah beli, tak apa-apa, yang penting aku bisanya menyalurkan bagi-bagi misalnya. Pahalanya sama dengan orang yang nyumbang. Kan luar biasa ini. Tidak bisa menyumbang ayam bakar, paketan gitu ya. Tapi bisanya bagi-bagi ya, membuat orang lain senang ya. Dia senang bagi-bagi itu. Nah, ini pahalanya sama. Ya, meskipun dia tidak mengeluarkan uang sama sekali. Di sini inilah luar biasa bagaimana kemudian kalau kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menyalurkan sedekah dan orang-orang yang mendapatkan memperoleh itu semuanya dapat pahala. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu ini sedemikian rupa, mengatur dan memotivasi kepada kita untuk melakukan aktivitas. Nah, ini semuanya pahala. Berpahala. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita selama itu adalah kebaikan ya, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kalau ada orang kaya nggak ada orang miskin, akhirnya tidak sedekah. Jadi orang kaya butuh dengan orang miskin. Tapi kadang-kadang orang kaya ini tidak sempat datang ke orang miskin, maka dia suruh orang. Demikian juga orang miskin susah gitu ya. Mungkin kalau dia suruh minta-minta ke orang kaya malu, nggak sampai. Maka dia butuh orang yang perantara agar dia bisa mendapatkan kebutuhannya. Jadi luar biasa, inilah keseimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, dari hadis ini mari ya kita jadikan sebagai motivasi ya, kalau kita diberi kelonggaran harta ya, kan ada 3 kelompok di sini 3. Yang pertama, kalau kita diberi kelonggaran harta, maka kita infakkan, kita keluarkan sedekah kita ya melalui perantara. Jadi melalui khazin, melalui kalau di sini Masjid Pangeran Diponegoro mengelola, jadi kita titipkan harta kita melalui pengelola di Masjid Pangeran Diponegoro. Nanti Masjid Pangeran Diponegoro ini akan membuat kegiatan ya sesuai dengan peruntukannya ya. Kalau memang untuk yang sudah misalnya pembangunan masjid misalnya, pembangunan tempat wudhu, pembangunan talut misalnya, kemudian untuk CCTV dan sebagainya ya, maka
teman-teman yang mengelola masjid ini sesuai menyalurkan titipan itu sesuai dengan peruntukannya, amanahnya. Nah, kemudian kalau terkait nanti ya misalnya iftar Ramadan ya butuh ada hari Senin Kamis itu ada iftar, maka orang yang nyumbang iftar ini dikelola sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga dana yang terkumpul ini bisa masjid ini betul-betul menjadi mediator, menjadi fasilitator ya antara orang-orang yang memiliki harta, kemudian juga antara orang-orang yang membutuhkan. Jadi bisa musafir, bisa tolib ya, mahasiswa, pelajar, orang yang dalam perjalanan ya, fakir miskin dan sebagainya, ini bisa tersalurkan dan disitulah terjadi keseimbangan ya. Jadi jamaah sekalian, itu sebuah hadis terkait dengan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan hadis ke-180 ini hadis terakhir di dalam bab tolong menolong dan kebaikan dan takwa. Insyaallah di pekan depan kita sudah memasuki bab baru ya, bab 22 yaitu tentang nasihat. Ya, demikian yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memotivasi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, karena semua kebaikan yang kita lakukan ya, meskipun mungkin kita tidak mengeluarkan harta ya, di situ saling tolong menolong itu semua yang terlibat dalam kegiatan tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.